Selamat pagi Bu Herlina. Selamat pagi Bu Meni. Gimana kabarnya nih? Ceria banget kayaknya Bu Herlina ini. Alhamdulillah sehat Bu Meni, walaupun kemarin sempat Heeh. serak-serak basah, sekarang sudah mendingan, sudah membaik lah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti segera membaik terus ya Bu Herlina, fit kondisinya dan tetap Amin. bugar. Amin. Bu Meni juga sehat nggih? Iya, ini sehat alhamdulillah. Sama juga sebenarnya karena kan memang musimnya agak batuk-batuk ya, tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas Bu Herlina. Ya, alhamdulillah. Pokoknya tetap semangat demi memajukan bangsa, Bu. Iya, benar. Ini Bu Herlina, terkait dengan praktek coaching yang nanti siang ya Bu Herlina akan lakukan dengan Bu Fembri. Ini untuk apa namanya, menanyakan sedikit saja sih Bu Herlina sebenarnya terkait dengan kesiapan rubrik penilaian. Ini dari Bu Herlina sendiri seperti apa kesiapannya Bu Her? Oh iya Bu Meni. Alhamdulillah kemarin saya sudah menyusun rubriknya begitu ya Bu Meni ya, sesuai yang ingin saya gali dari Bu Febri. Kemudian saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nanti yang sekiranya bisa membantu Bu Febri juga untuk meningkatkan kedisiplinan yang beliau rasakan masih kurang pada saat mengajar di dalam kelas. Begitu Bu. Oh, alhamdulillah kalau sudah disiapkan karena kan memang segala sesuatunya terutama yang rubrik penilaian itu menentukan keberhasilan dari praktek coaching ya nih Bu Herlina sudah Ya, betul siapkan sekali. ya. Nggih. Selanjutnya ini Bu Herlina untuk nanti kan praktek coaching. Nah, dari praktek coaching ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan ya Bu Herlina ya? Iya, yang jelas kalau seorang coach ya Bu nggih, itu kan yang pertama harus menjadi seorang pendengar yang setia. Nah, saya akan berusaha menjadi pendengar yang setia, kemudian saya juga akan meningkatkan keterampilan memfasilitasi pembelajaran begitu nggih. Jadi Iya, kan di sini Bu Fembri itu terkait tentang kedisiplinan beliau saat mengajar benar. di kelas yang masih rendah begitu. Jadi nanti saya memfasilitasinya agar dengan disiplin yang baik, maka nanti pembelajaran di kelas pun akan berjalan dengan baik dan akhirnya akan siswa itu menjadi lebih bahagia begitu di dalam kelas. Oh iya, wah Karena luar lebih biasa ini. terkontrol oleh guru. Iya benar. Mudah-mudahan nanti apa kompetensi yang ingin dikembangkan bisa tercapai karena persiapan dari Bu Herlina juga sudah matang ya Bu Herlina ya. Bu, siap. Kemudian ini berikutnya Bu, dari kompetensi mana ya dari keterampilan fasilitasi pembelajaran yang mungkin yang secara spesifik ingin diobservasi Bu seperti itu. Oh, ya Bu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal sih Bu, tapi Iya. yang utama adalah terkait tentang kedisiplinan guru mengajar di dalam kelas. Nah, di sini seorang guru itu kan seharusnya bisa memulai dari dirinya sendiri. Nah, Ya benar. memulai mendisiplinkan diri itu yang memulai dengan membuat hal-hal yang kecil, mulai dari memanajemen waktu, kemudian lalu mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dengan cara belajar dari teman-teman yang lebih profesional, entah itu melalui YouTube ataupun langsung begitu nggih. Nah, harapannya dengan seperti ini nanti seorang guru itu akan semakin inovatif dalam Benar. pembelajarannya nanti sehingga kedisiplinan ini akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Iya benar. Sepakat Bu Herlina, masih ada ini Bu lanjutannya nanti dari praktek coaching ya dari masalah utama yaitu mengenai kedisiplinan guru dalam mengajar itu indikator ketercapaiannya seperti apa ya Bu Herlina? Ya, harapan saya itu nanti dengan guru itu semua disiplin ya Bu ya, jadi tidak ada yang telat sama sekali, waduh, kecuali Ya, memang ada hal-hal yang sangat ya, urgent begitu. Harapannya nanti anak-anak itu akan bahagia begitu di dalam kelas itu, karena ketika berada di kelas kok ditemani oleh seorang guru, apalagi gurunya itu sangat menyenangkan, pembelajarannya inovatif, pembelajarannya tidak membosankan, anak-anak akan lebih bahagia iya belajar benar. bersama guru di dalam kelas. Nah, itulah Bu Iya, harapannya tingkat kebahagiaan siswa itu semakin meningkat.
Iya tingkat. benar, benar. Jadi Baguslah, pokoknya Bu. iya segala upaya kita lakukan untuk bisa berpihak pada murid seperti itu ya Bu Ya, Herlina ya. betul sekali, Bu. Iya. Baik Bu Herlina, selamat ya nanti mudah-mudahan praktek coachingnya bisa berjalan lancar. Karena memang persiapannya Bu Herlina sudah luar biasa, sudah disiapkan semuanya. Insya Allah nanti semuanya berjalan lancar. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu Herlina ya, sehingga nanti lebih manfaat untuk praktek coachingnya tidak hanya untuk coach tapi saya juga mungkin bisa mengambil manfaat dan juga teman-teman yang lain seperti itu Bu Herlina. Ya Bu Meni, saya mohon dukungannya ya Bu Meni ya, doakan Siap Bu Herlina. Amin. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Meni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Meni Lestari, saya CGP Angkatan 5 dari Kota Yogyakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, salam sehat dan bahagia ya Bu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu Bu untuk melakukan demonstrasi kontekstual mengenai proses coaching. Nah nanti kita akan mulai ya Bu ya. Yaitu kalau dalam hal ini tadi sudah sepintas dibaca, nanti kasusnya itu adalah guru yang sering terlambat dalam kehadiran. Nah, sebagai coach adalah Bu Herlina, kemudian coachingnya adalah Bu Febri. Seperti itu ya Bu ya. Tapi sebelumnya, marilah kita buka dulu demonstrasi kontekstual proses coaching ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, cukup, mudah-mudahan tambah lancar karena kita dengan berdoa ini sehingga prosesnya dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Herlina dan Febri, ini nanti kami persilahkan sepenuhnya terutama untuk Bu Herlina sebagai coach dan Bu Febri sebagai coach ya untuk melaksanakan praktek coaching. Langsung saja silakan Bu Herlina dan Bu Febri. Terima kasih Bu Meni. Selamat pagi Bu Febri. Selamat pagi Bu Herlina. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Herlina. Ya, maaf ya Bu Febri, hari ini saya mengajak Bu Febri ngobrol di ruangan saya. Hanya sekedar ngobrol ringan saja Bu Febri. Adakah yang mau disarankan kepada Bu Febri bahwa saya persilakan. Baik Bu Herlina, jadi seperti ini yang kita ketahui bahwa disiplin waktu dalam mengajar Bu Herlina, disiplin waktu dalam mengajar di kelas yang dilakukan guru khususnya sebagai pendidik itu kan merupakan bagian dari budaya positif sekolah ya Bu ya, sehingga ya memang sudah sepatutnya kita harus selalu meningkatkan gitu. Betul sekali Bu Febri. Lalu menurut Bu Febri sendiri bagaimana yang dikatakan disiplin dalam mengajar di kelas itu? Selama inilah yang Bu Febri ketahui selama ini mengajar di sekolah ini. Iya Bu Herlina, jadi menurut saya ya disiplin waktu dalam mengajar di kelas itu kan sebetulnya sikap penuh ya, kerelaan dan mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya kita sebagai pendidik dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap khususnya pendidikan hidup kita. Nah, karena bagaimanapun seorang guru kan merupakan cermin ya Bu ya, gitu. Dalam sikap ataupun teladan, kemudian sikap kita sebagai guru itu juga tentunya memberikan dampak lah ya, memberikan dampak terhadap hasil pendidikan murid yang tentunya harapannya selalu lebih baik. Kemudian proses pembelajarannya itu sendiri kan sangat bergantung pada beberapa faktor ya Bu. Misalnya diantaranya ya salah satunya faktor guru. Nah, guru di sini kan tentunya sangat memegang peranan ya Bu ya. Peranan penting dalam keberhasilan proses
harus mempunyai kompetensi yang baik tentunya, akan sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran pastinya. Nah, peranan guru itu kan selain sebagai seorang pengajar, kita juga harus bisa berperan sebagai pendidik, sehingga sebagai pendidik itu kita sebagai guru itu harus memiliki kesadaran gitu ya Bu ya, kesadaran dan merasa mempunyai tugas lah, merasa mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan teladan atau contoh yang baik khususnya pada murid kita. Nah, salah satunya Bu yang ingin saya ceritakan pada Bu Lina pada kesempatan hari ini adalah masalah ini Bu, kehadiran guru khususnya saat mengajar di dalam kelas ya. Nah, sama ini kan jujur sih Bu, saya itu selaku guru belum bisa sepenuhnya itu dapat melakukan hal demikian, karena yaitu Bu, karena ada beberapa faktor ya yang membuat saya itu kurang bisa tepat waktu dalam kehadiran di dalam kelas. Itu Bu yang ya, betul sekali yang Bu Febri sampaikan tadi ya, terkait tentang kedisiplinan guru mengajar di kelas, karena itu nanti sangat berpengaruh ya. Bu Febri, bisa disampaikan tidak kepada saya, emang ada beberapa faktor sih yang menyebabkan Bu Febri itu belum sebelumnya melakukan peran Bu Febri sebagai guru, khususnya pada saat masuk mengajar di kelas yang harusnya Bu Febri ajar. Iya Bu Febri. Jadi saya itu masih sering terlambat masuk di kelas Bu. Kemudian terutama saat jam mengajar saya, karena beberapa hal ya. Selama ini kan saya mengalami ketidaksiapan dalam mengajar, karena saya tuh belum menguasai beberapa materi yang seharusnya saya ajarkan ke murid. Jadi saya sering mendadak dalam mempelajari dan menyiapkan materi itu di dalam kelas. Nah, padahal kan itu materi-materi itu yang seharusnya saya gunakan pada saat pembelajaran dengan anak-anak. Kemudian saya juga ini Bu, ya mohon maaf, saya tuh kurang bisa memanfaatkan waktu yang maksimal, terutama di saat-saat di luar jam mengajar saya. Gitu Bu Elina. Baiklah Bu Febri, saya sudah mengetahui alasannya Bu Febri kenapa Bu Febri masih sering terlambat untuk masuk kelas saat jam mengajar ya Bu Febri. Nah, nanti kita bicarakan terkait rencana apa sih yang sudah dan akan dilakukan. Itu ya Bu Febri ya. Iya, luar biasa ya Bu ya, belum selesai nih, tapi bagaimana coachnya Bu Herlina dan sebagai coaching Bu Febri itu sudah melaksanakan proses coaching walaupun masih nanti diungkap lewat rencana aksi ya Bu ya. Kalau boleh saya menggarisbawahi ya Bu ya, jadi memang kesiapan mengajar itu menjadi kunci pokok ya Bu Herlina, Bu Febri ketika dalam proses pembelajaran, terutama itu nanti akan menentukan dalam keberhasilan pembelajaran, dan itu memang selayaknya tanggung jawab pendidik lah ya, tanggung jawab pendidik untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya sehingga dalam proses pembelajaran itu siswa akan lebih tertarik, siswa juga akan lebih antusias, motivasinya tinggi, dan endingnya kan nanti akan linear dengan hasil belajar seperti itu. Nah, ini tadi permasalahan disiplin, kemudian dihubungkan dengan juga disiplin waktu terutama ya Bu ya, dihubungkan dengan ketidakhadiran atau sering terlambat dalam mengajar seperti itu. Boleh dilanjutkan proses coachingnya Bu Herlina. Iya, terima kasih Bu. Iya Bu Febri, marilah kita lanjut ngobrol dengan kita ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu selama ini yang sudah Bu Febri lakukan itu apa sih biar Bu Febri tidak terlambat lagi masuk di dalam kelas? Bisa disampaikan ke saya Bu? Iya. Jadi begini Bu Herlina, saya itu sudah mencoba mempelajari materi sebelumnya setiap kali saya itu akan mengajar. Nah, biasanya itu satu malam sebelum saya mengajar, sehingga waktu satu malam itu ternyata tidak cukup Bu Herlina untuk mempelajari materi yang akan saya ajarkan esoknya. Kemudian ya bisa dikatakan apa yang saya lakukan itu sebetulnya mendadak ya.
dan karena mempelajari dan menyiapkan materi yang akan saya ajarkan kan di kelas itu hanya dalam waktu 1 malam itu saya rasa itu waktu yang sangat tidak efektif, karena proses belajar itu kan membutuhkan waktu, tidak hanya 1 kali saja, tetapi memang betul, dan itu tidak hanya sekedar menyiapkan materi saja, sebetulnya bisa melalui video, menyaksikan guru yang lebih profesional mengajar di kelas, itu kan sebetulnya bisa saya lakukan. Tapi selama ini saya baru sebatas menyiapkan materi saja, dan itu juga saya rasa masih mendadak itu ya Bu ya, karena terkait dengan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian padahal sebelumnya saya tuh bisa memanfaatkan waktu saya di luar jam mengajar untuk mempelajari dan menyiapkan materi-materi pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas. Nah, mengatur waktu ulang agenda itu yang akan saya coba ya Bu ya, mengatur ulang agenda kerja berkaitan dengan waktu, dan mungkin nanti membuat skala prioritas Bu ya. Tugas-tugas mana yang seharusnya saya kerjakan terlebih dahulu. Dengan demikian kan saya bisa, ya harapannya bisa lebih tepat waktu Bu Herlina dalam melaksanakan tugas mengajar di kelas maupun tugas sekolah yang lain. Begitu Bu Herlina. Betul sekali Bu Febri, bagus sekali ya rencananya. Karena apa, kalau guru tersebut masuk di kelas itu sudah terlambat, siswa itu di dalam itu secara otomatis akan liar istilahnya ya, jadi apapun bisa mereka lakukan. Nah, nanti kalau terjadi apa-apa itu kan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab guru yang berada di kelas tersebut. Oke Bu Febri, dari yang sudah diutarakan tadi kepada saya, kira-kira kapan sih Bu Febri dapat memulai mengubah agenda waktu untuk membuat skala prioritas kerja yang akan Bu Febri lakukan di tengah kesibukan Bu Febri mengajar ya, sehingga nanti semua dapat berjalan dengan baik? Iya Bu Herlina, saya akan berusaha ya Bu ya, akan berusaha memulainya dalam waktu dekat ini. Ya, saya akan memulai dari hal yang paling sederhana dan paling mudah dulu. Misalnya saya bisa memulai esok hari untuk mengubah agenda waktu saya terlebih dahulu, melakukan misalnya catatan-catatan apa yang harus saya lakukan selain untuk mengajar, mempelajari materi, menyiapkan materi maupun tugas-tugas yang lainnya. Nah, setelah itu saya akan menyusun rencana dan skala prioritas yang tadi sudah saya sampaikan. Saya akan mengatur tugas saya dalam waktu menyiapkan itu seharusnya kapan, kemudian mengatur waktu saya dalam mengerjakan tugas sekolah, mungkin juga mempelajari video-video tentang pembelajaran yang inovatif. Kemudian mungkin saya bisa meluangkan waktu juga untuk kapan harus bisa saya lakukan mengamati guru-guru yang lebih profesional saat pembelajaran, sehingga harapannya nanti dengan mengatur ulang waktu agenda kerja saya itu, harapannya saya sudah tidak terlambat lagi untuk setiap kali pembelajaran di kelas bersama murid-murid. Begitu Bu Herlina. Ya, mantap sekali ya Bu Febri ya, langsung action pokoknya begitu selesai bercerita dapat inspirasi ya untuk menyusun rencana, langsung action. Nah, kira-kira dari rencana yang sudah Bu Febri susun itu tadi, yang sudah Ibu akan lakukan ya, apakah membutuhkan hal lain yang bisa membantu Bu Febri? Misalkan butuh bantuan teman kah, atau butuh sarana prasarana kah, atau butuh yang lainnya? Kira-kira begitu Bu Febri, yang dibutuhkan apa? Iya Bu Herlina. Sendiri. Ya tentu ya Bu Herlina, semua ini kan tentunya tidak bisa berjalan saya sendirian saja, karena ini sangat pastinya saya akan melakukan kolaborasi kerjasama bersama teman-teman guru lain, dan itu tidak hanya guru satu rumpun saja, bisa saya lakukan kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, karena
tidak ada salahnya kan kalau misalnya kita belajar bersama teman-teman guru sekolah untuk saling berbagi dan dalam menguasai sebuah materi pembelajaran, sehingga dengan demikian kan kita bisa saling mengembangkan ilmu yang dapat kita ajarkan pada murid-murid kita. Mungkin seperti itu, Bu Herlina. Oke, menarik sekali ya Bu Febri sharing kita pada siang hari ini. Oke, pada titik akhirnya kira-kira apa sih yang sudah kita peroleh dari perbincangan kita hari ini, Bu? Ya, yang pasti saya akan mengatur ulang waktu saya ya Bu ya. Ternyata waktu itu sangat penting ya untuk kita. Jadi mengatur waktu yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian saya membuat rencana agenda atau tugas-tugas kerja saya sesuai dengan skala prioritas yang sudah saya buat sebelumnya. Begitu, Herlina. Ya, mantap sekali ya Bu Febri ya. Tadi juga sudah diceritakan akan mulai actionnya mulai besok ya Bu Febri ya. Oke, terima kasih banyak Bu Febri atas waktunya. Senang telah banyak berbincang menarik dengan Bu Febri, mendengarkan sharingan dari Bu Febri. Saya tunggu nih perubahan dari Bu Febri untuk kedepannya menjadi lebih disiplin saat mengajar di kelas, sehingga tidak ada yang dirugikan pada saat Bu Febri sudah mulai mendisiplin waktu untuk dirinya sendiri. Ya, terima kasih banyak Bu Febri. Sama-sama. Saya akan mencoba esok hari ini untuk memulai hal yang paling sederhana sesuai yang sudah saya sampaikan tadi pada Bu Herlina. Saya akan mencoba membuat rencana agenda waktu untuk bisa saya lakukan lebih baik lagi, sehingga harapannya ketika saatnya pembelajaran di kelas saya bisa lebih tepat waktu, karena bagaimanapun juga kita sebagai pendidik akan menjadi teladan untuk murid-murid kita. Ya, gitu, bagus Bu Herlina. Semangat buat Bu Febri ya, tetap semangat, jangan menyerah. Iya, ya. Terima kasih Bu Febri. Sama-sama Bu Herlina. Waduh, hebat banget ini. Terima kasih proses coaching yang luar biasa Bu Herlina dan Bu Febri ya. Tadi bertemakan mengenai disiplin waktu ya utamanya ya Bu Febri. Nah, ini memang sebenarnya itu bukan permasalahan Bu Febri saja ya Bu Herlina. Saya kira banyak permasalahan banyak guru juga. Nah di sini mungkin insya Allah nanti malah ketika kita bisa berbagi cerita ini, bisa solusi yang tadi bisa disampaikan, yang disampaikan oleh Bu Febri juga bisa diambil untuk pembelajaran kita bersama. Ya. Baik, sekarang ini Bu Herlina ya, dari proses coaching ini mungkin perasaannya seperti apa Bu Herlina, dan mungkin ada sesuatu yang positif atau sesuatu hal yang menarik dari proses coaching dari Bu Herlina yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang lain juga nanti. Ya, terima kasih Bu Beni. Saya senang sekali ya, ternyata proses coaching juga berjalan dengan baik. Kemudian saya senang karena ada teman yang mau curhat gitu, menceritakan kendalanya, sehingga kita tahu tidak menjas, wah kamu itu sering terlambat, paling juga begitu-begitu, tapi ternyata tidak. Dari proses sharing itu ada perbaikan. Kemudian saya juga tidak menyangka kalau Bu Febri juga memiliki ide-ide cemerlang ya untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Akan dicoba secara perlahan-lahan dan saya akan memberikan hasilnya. Semoga nanti kedepannya kegiatan Bu Febri juga akan lebih baik. Nah, dari proses coaching inilah saya mendapatkan banyak sekali ya, ternyata sharing itu sangat bermanfaat begitu. Iya. Baik untuk saya maupun yang sedang sharing. Iya, benar. Gitu saja. Iya, terima kasih ya Bu ya sudah berbagi sama kita semua. Nah, kalau saya boleh memberikan narasi sedikit mengenai proses coaching yang tadi Bu Herlina dan Bu Febri sudah dilaksanakan tadi. Ini kalau kita kan ini harus sesuai alur cerita ya Bu ya. Nah ini sudah runtut, sudah sistematis dari tahapan-tahapan ceritanya, yaitu tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu tahapan-tahapannya sudah runtut dan memang sudah sistematik, dan ini menjadikan hal pembelajaran terutama buat saya juga Bu. Jadi nanti ketika ada permasalahan seperti ini kan sudah ada solusinya seperti itu. Nah,
Kemudian kalau yang dari segi ini ya Bu ya, keterampilan dalam coaching ini ya, yaitu yang pertama adalah keterampilan membangun dasar proses coaching itu sudah terlampaui oleh Bu Herlina, juga keterampilan membangun hubungan baik sehingga proses coachingnya itu mengalir, kemudian tanpa merasa diajari coachingnya ya, tapi mengalir saja seperti itu. Kemudian juga bagaimana Bu Herlina sudah menerapkan 4 aspek dalam komunikasi coaching ini, yaitu sebagai pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan terlebih Bu Herlina juga sudah dalam kesadaran penuh dalam proses coaching ini dari akhir sampai akhir, dan nanti sampai Bu Febri melaksanakan solusi yang akan dicapai seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan percakapan perbincangan kita nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga nanti kalau ada yang menyaksikan. Demikian Bapak Ibu proses coaching dari kami bertiga, saya Bu Meni, kemudian Bu Herlina dan Bu Febri, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Herlina. Selamat pagi Bu Meni. Terkait tadi kan sudah melaksanakan praktek coaching ya Bu Herlina ya. Gimana untuk pelaksanaan dari praktek coaching dengan Bu Febri yang dilaksanakan tadi Bu? Ya, alhamdulillah berkat doa Bu Meni ya, berkat sharingnya kemarin ya sebelum pelaksanaan coaching yang saya lakukan dengan Bu Febri berjalan dengan baik. Yang awal mulanya Bu Febri itu masih agak tegang begitu ya, ketika merasa dirinya itu masih kurang disiplin saat mengajar di dalam kelas, masih sering terlambat ketika masuk di dalam kelas. Kemudian setelah adanya proses coaching yang kami lakukan kemarin itu, Bu Febri sangat antusias sekali Bu. Dari diri Bu Febri sendiri itu sudah muncul ide-ide yang luar biasa, mulai dari akan memperbaiki dirinya sendiri, yaitu dengan mulai memanajemen waktu sebaik mungkin, kemudian memilahkan mana kebutuhan yang penting dan kebutuhan yang sangat penting, begitu ya. Nah, di situ kemudian akan meningkatkan kompetensi yang beliau miliki, sehingga harapannya siswa nanti juga akan merasa senang dan bahagia ketika belajar di kelas ditemani oleh Bu Febri di kelasnya, begitu Bu. Iya, kalau kemarin sempat ini juga bincang-bincang di awal pra observasi ya Bu Herlina, memang diperlukan sih solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Febri dalam hal ini adalah permasalahan terkait dengan kedisiplinan saat mengajar. Ini ya Bu Febri ya, sangat urgent. Karena ketika kita memberikan ketepatan dalam memberikan solusi, tadi disampaikan dalam hal ini bagaimana untuk mempersiapkan proses pembelajaran, bagaimana membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang baik, dan itu akan menentukan atau memberikan pelayanan yang baik pada murid dan berpihak pada murid, untuk selanjutnya murid akan merasa nyaman ya Bu Herlina ya. Dan yang terpenting untuk proses coaching yang dilaksanakan Bu Herlina kemarin terlihat bahwasannya ini ya Bu Herlina sudah berjalan dengan baik juga, kemudian sudah ditemukan solusi, dan solusi itu memang berasal dari Bu Febri sendiri. Kemudian berikutnya dan ada rencana aksi yang nanti ada komitmen-komitmen juga beserta coach, yang tidak hanya berhenti setelah selesai diskusi, tapi bagaimana sampai tujuan dari tujuan dari coaching itu terlaksana secara keseluruhan seperti itu ya Bu Herlina. Iya, betul sekali Bu. Iya. Ini yang berikutnya Bu. Kemudian untuk kompetensi apalagi ya Bu Herlina selain tadi yang sudah Bu Herlina sampaikan yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam coaching ini yang barusan dilakukan Bu Herlina? Ya, betul sekali tadi Bu Meni juga sudah menyampaikan ya bahwa harapan saya sama dengan Bu Meni. Jadi
praktek coaching ini tidak hanya saya dengan Bu Berlina saja, namun bisa dengan guru-guru lain, sehingga ketika ada seorang guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas, itu bisa diketahui seawal mungkin begitu. Jadi bisa dicarikan atau bisa didapatkan solusi terbaik untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi di kelasnya. Nah, dari hal tersebut, maka kan kita juga dibutuhkan yang namanya kolaborasi dan komunikasi dengan antar teman, gitu ya. Tanpa adanya kedua hal tersebut, saya yakin Bu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Kalau hanya komunikasi saja, tapi kolaborasi tidak baik juga tidak akan bisa berjalan. Begitu juga sebaliknya, kolaborasi tapi tanpa komunikasi, seharusnya dua-duanya bisa berjalan seirama, sejalan, sehingga nanti ketika ada satu guru mengalami kesulitan, kita kolaborasi, berkomunikasi. Apa sih, masukan apa sih kira-kira dari satu guru dengan guru yang lain bisa diambil yang terbaik yang mana, sehingga bisa menjalankan kewajiban sebagai guru itu dengan maksimal juga, dan harapannya siswa itu juga semakin bahagia itu tadi ya Bu ya, pembelajaran juga berpusat pada murid, kemudian guru sendiri juga merasa tenang karena sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan tuntutan yang harus dipenuhi. Iya. Sepakat Bu Herlina, jadi keberhasilan proses pembelajaran itu sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kita mempunyai strategi yang yang bagus, metode yang bagus, tapi terpenting juga bagaimana bisa kita mempunyai kompetensi kolaborasi dan komunikasi, hubungan yang baik dengan teman sejawat untuk memberikan penguatan-penguatan materi dan seterusnya, seperti itu ya Bu Herlina. Ya, betul. Baik Bu Herlina, selamat ya Bu Herlina sudah menyelesaikan coaching dengan baik, dan Bu Fembri juga sudah merasa lega karena sudah ada solusi, dan kedepannya mudah-mudahan praktek coaching ini bisa juga jadi acuan, jadi literasi untuk Bapak Ibu guru yang lain ketika menjumpai permasalahan seperti ini. Seperti itu ya Bu Herlina. Terima kasih. Baik, lain waktu nanti kita bisa berdiskusi lagi Bu. Siap. Ya. Oke, mantap. Oke. Mari Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Herlina.